Iya, Bang. Welcome to Indo-Stick Pet Sanctuary 2.0. Kita sudah buka, guys. Hari Senin, ya. Hari Senin? Iya, udah buka. Cuman ya belum ada hewannya. Kalau mau kesini sudah boleh. Nih beli-beli ginian nih. Support kita. Zoomet, T-Balance, Xotera, Nomoy, whatever it is, you can buy langsung. Di sini juga ada Crocodile's Kick. Everything you can check it out. Only in Indo-Stick Pet Sanctuary 2.0. Lu mau nanya gua apa? Bang, Indo Exotic Pet boleh bawa hewan nggak? Boleh ya, hewan apa saja boleh dibawa ke sini ya. Cuman tidak boleh hewan yang dilindungi. Kalau boleh? Lau bawa porosus, langsung melapor ke Polda ya. Metro Jaya ya, itu yang ada Bapak Marsekal. Salah. Kok kayaknya ini TNI. deket banget sih? Nggak jadi. Deket apa? Sama Kapolda. Nggak, jauh kita. Oh, jauh Nggak ya? kenal gue. Nggak kenal ya? Beneran nggak kenal. Oh iya, siap. Beneran Siap. nggak kenal. Iya. Tanya. Ya boleh dibawa hewan apapun itu, asal tidak boleh hewan dilindungi. Atau kalau hewannya liar, contohnya misalnya lu punya harimau benggala, ya tolong di list ya. Lehernya, mulutnya ditutup ya, soalnya takutnya di sini ada pengunjung lain kegigit kan lu. Iya sih benar. Ya dar nanti. Nggak Yang apa-apa terjadi lah, tempat gua yang kena lagi, gua tidak mau terkena ya. Biar viral masuk ke Bau Tangerang. Apanya nih? Wah gila. Toko ini memakan korban jiwa. Jangan sampai. Ya kita memakan ini aja ya. Gua di sini ada Zoomet Grassland Tortoise Food. Oh, ini buat kura dia. Makan ini boleh, kayak gua nih. Makan makanan kura. Coba makan. Enggak, itu tadi habis jatuh di bawah kok gue pungut lagi. Kampret lu ya. Nggak, tapi ini benar-benar bagus. Seriusan lu makan? Gua aja bisa makan ya. Seriusan lu makan? Beneran kan gua bohong. Makanan kura ini. Makanan Godzilla. Hahi. Orang bisa dimakan nggak masalah. Bang, gua udah minum aja agak sedot. Nggak usah minum Bang. Dikit lah. Oke. Bang, gue yang tanya apa temen gue nih? Bebas. Bang, ada pertanyaan nih Bang dari Fala Iskandar. Apakah ada kemungkinan Varanus salvator bakal masuk hewan dilindungi? Oke, Varanus salvator. Sini gua bersama Joni dan week kita pindah sini, ada Cantika di sini. Varanus salvator untuk sekarang belum dimasukin kategori hewan dilindungi, tapi mereka sudah masuk CITES Appendix 2. Appendix 2 adalah sebenarnya perdagangan luar negerinya harus diatur dengan surat. Jadi kalau mau ekspor impor, nggak mungkin impor lah, mungkin sih kalau kayak Salvador, kayak Filipina gitu ya. Cuman mereka bisa menjadi dilindungi kalau dimakanin terus. 1, 2, ditangkap dari alam tanpa ada kegiatan melestarikan. 3, banyak penyiksaan ya, diangkat, dibanting sampai mati terus dibikin sate tanpa ada breeding. Nah, gue udah bilang dari dulu, mau makan boleh. Ngana mau makan sate? Ya udah. Biawak. Nggak usah. Biawak boleh dimakan. Tapi Ngana ya tolong breeding. Yang breeding saya. Yang makan Ngana. Saya aja tidak makan. Nah, Ngana kalau mau makan breeding dulu gitu. Atau carilah breeder yang mau anak-anaknya dimakan gitu. Ya nggak mungkin lah. Anaknya. Kalau tidak ada atau anak dari hasil breeding. anak dari hasil breeding, Oke. biawaknya boleh dimakan. Nih Bang, dari Tevin_Hamudia. Tevin? Iya, oke. Temannya Teflon. Aduh, buset. Bang, saya udah isi format pembelian t-shirt. Selanjutnya bagaimana? Ya Tuhan, itu jangan tanya gue, tanya admin. WA 0877811038878 kalau pengen Pelan, t-shirt Bang. ini. 0877811038878. Oke. 08. Ya udah. Oke. Mau sepelan apa lagi Gua ini? tulis nanti di sini nih. Ini. 0878. Kaos ini. Dia biasanya geratakan, cuman capek. Ini John ya? Oke. Nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau kalian pengen lihat Joni langsung bisa kesini lihat betapa gedenya dia di aslinya ya, karena beda pasti dari video dan dari asli ya. Alamat kita itu ada di Taman Surya 5, Blok MM1 nomor 1 Rumah Hook yang sebelahnya tuh depannya ada warung. Warung pakai ceban. Terus ada pos satpamnya khusus untuk Indo-Stick Pet Sanctuary. Jadi kalau lau mau maling ya, tuh minta sama Pak Tolip loh. Pengen Mana kasih Pak Tolip? biawak kali gitu. Lagi. Oke Bang. Ini ada lagi nih Bang dari Enjoy Boy. Oke. Enjoy Boy. Oke, enjoy, baik. Bang, tarantula bisa di bioaktif gak? Atau siapa enggak bisa dong. Di sini ada Big Boy. Cuman ini nggak bioaktif sebenarnya sih. Cuman biasanya kalau bioaktif
tinggal dikasih springtail sama ini doang, isopod. Nggak perlu pakai springtail, isopodnya doang juga bisa. Cuman jangan banyak, karena kan mereka sebenarnya udah sesama arthropod ya. Maksudnya, mungkin gua salah. Cuman mereka sama serangga lah, kita bisa bilang. Arthropoda ya. Jadi sesama masih serangga lah ya. Jadi harusnya jangan banyak karena tokainya pun nggak terlalu banyak kan. Kayak Big Boy ini makannya seminggu sekali. Jadi Gak mampu bisa ngasih aja. makan bang seminggu sekali. Makannya cuma jangkrik sebiji ya Tuhan. Gak mampu ngasih makan. Coba ngana pikir ya, kayak misalkan ini aja makannya mungkin kalau gua sebulan daging ayam itu bisa sekitar 4 kilo. lebih. Sama ular-ular segala macam gua bisa sampai 1,5 juta lah. Lanjut boy. Oke bang, sekarang dari Rainer__ aja. Oke. Bang, apakah Pac-Man boleh makan Zumet setiap hari? Promoin bang. Boleh makan. Zumet bang. Jumet. Ya, oke. Karena gua ambasador Zumet Indonesia. Udah bang. Maaf. Jadi Pac-Man Food itu boleh banget dikasih makan, tapi nggak tiap hari, tiap kali mungkin ya. Pac-Man itu makannya jangan setiap hari juga. Oh, Nah, betul, lebih bagus juga di rotate. Jadi misalkan nih lu pakai, gue di endorse nih, tapi bukan berarti gue kasih ini terus tiap hari. Jadi gue rotate, tetap aja dikasih yang fresh foodnya. Jadi kayak jangkriknya tetap kasih, terus dikasih serangga lain lah istilahnya. Kayak udang juga bisa, udang potong. Nah ini juga bagus banget, sebenarnya udah ada crude fatnya dan segala macam udah dibuka ya. Ini tester. Yang masih baru tuh yang kayak gini nih, ini masih baru nih. Baunya tuh bau-bau kayak makanan ikan, cuman bukan ikan ini. Dalamnya mirip. Nah ini tuh lu bisa bola-bola gitu. Bola-bola apa? Ya jadi bola-bola tuh ntar disamber. Sekarang dari Vincentius bang. Ya. Bang, pakan biar warna salva ngejreng atau dikasih suplemen? Nah ini dia nih. Kita promo mulu lu, gila lu. Nah Kayak toko banget. ini pertanyaan loh. Gua nggak mau kita kayak toko banget dong. Di Enggak, sini ini- tuh tempat sharing. Pertanyaan ini bang. Ini nih. Pertanyaannya, jawabannya ini. Karena banyak orang yang udah pakai ini dan merasakan perbedaannya. Misalkan lu punya chameleon nih. Tadinya warnanya pink gitu ya. Lu mau merahin pakai ini. Bisa tuh. Bisa. Karena dia ada beta karotennya gitu ya. Buat hewan apa aja bisa. Buat hewan apa aja sih sebenarnya menurut gue. Karena ada gini, ada karotennya, ada kriptosantinnya, ada kapsorubinnya, ada zeaxanthinnya, ada neoxanthin. Jadi maksudnya ini pigmen untuk menaikkan warna memang. Karoten Bisa- sama kalotes beda. bisa hijau. Beda dong. Iya ya. Tuh bunglon. Iya ya ampun. Beta karoten ada di wortel, tidak ada di bunglon. Ya maaf sih jangan ngomel bang. Ini ya murah lah harganya, nggak nyampe 200.000 kok. Jadi Aman lah ya. Tokopedia Indostic Pets. Ada lagi nih bang, Apa ya? dari Karisma Wandira. Karisma. Iya. Karisma motor. Bang, kalau kontes reptil itu apa aja yang jadi penilaiannya? Oke, gue kasih tunjuk ya. Contoh aja ya. Ya, oke. Oke, di sini ada ball python nih. Kalian bisa lihat ada ball python 1, ada ball python 2, ada ball python 3. Ada ball python 4, 5 lah. Ini habis Ya jadi. 3 aja nih 3 ya. 3 ya, ada ball python 3. Lihat ini sama ini, warnanya beda apa sama? Beda. Beda. Bagus mana kirim makanan? Yang ini. Nah yaudah yang ini yang menang. Begitu. Oh cuma gitu doang. Kurang lebih. Oh iya sih. Secara simple gamblangnya begitu, cuman ada beberapa yang lain yang dipertimbangkan. Misalkan kita punya salva, tegu deh tegu. Kita lihat nih ada 2 jenis tegu di sini. Lihat, wik posturnya begitu. Ada lecet, luka. Nah, kita biasanya juri tuh diangkat kakinya, dipegang jarinya lengkap apa enggak, kukunya lengkap apa enggak. Nih ya, tuh karakter. Kita bisa lihat karakter. Nih, ini karakternya dia responsif, aktif. Nah, walaupun dia lebih gede, lebih merah, gue sih tetap pilih dia untuk menang. Oh gitu. Kalau diadu gitu loh. Iya, Jadi nggak selama yang kasat mata. Iya, iya. Jadi bisa aja kita pegang, bisa aja di handle gitu. Itu yang dinilai. Jadi yang penting pertama sih sebenarnya sehatnya sih. Dia mau bagus kayak apa, tapi sakit, pilek gitu atau MBD nggak bisa menang tetap. Jadi yang satu sehat, nomor 2 itu harus dilihat secara kasat mata kayak tadi ya. Yang nomor 3 dipegang gitu. Berarti udah bisa jadi- keempat ada satu lagi faktor oke, X. oke. Faktor X-nya adalah mungkin Orang unik. dalam? Enggak, bisa jadi orang dalam. Iya, Cuman, iya. cuman bukan itu dong. Oke. Enggak semua bisa disahkan oleh orang dalam. oke, siap, Ada siap. yang namanya jalur prestasi. Iya, Jadi lu harus berprestasi dulu. Kagak mesti semua orang dalam dong. Iya siap. Iya kan? Iya benar. Kecuali banyak duit orang dalamnya. Iya benar. Bisa. Bisa tuh ya. Tadi jadi faktor X apa bang? Faktor X, keunikan hewan tersebut. Contoh, kita open lizard. Kalau open BO beda bang? Beda. Oke. Maaf. Itu lu. Itu lu yang Gua- suka. Gue ya. cuma nanya. Iya. Ya, oke terus. Nih, itu open lizard. Open lizard, lu misalkan bawanya blue tongue skink, ya open lizard. Ya. Blue tongue skink lu misalkan normal ya dari Merauke atau skinkoides. Ya. Kita bisa bilang ya. Gua bawa monkey tail.
Iya. Lebih rare mana? Monkey tail. Nah, lebih jarang kan, ada faktor X itu. Jadi biasanya gue yang menang. Emang bisa buntut monyet di ituin bang? Di kontesin? Monkey tail king gendut. Oh, gua pikir buntut Monkey monyet. tail, kan ada blue tongue king Iya, dari iya, Indonesia. Ada monkey tail king dari Afrika. Ya udah, Tidak maaf. semua hewan. Ya. Gue taunya buntut monyet, monkey Kalau gue tanya tail. African rock python, emang itu batu? Ah? Iya, batu. African rock batu dari Afrika, udah. Batu Afrika. Batu akik kali itu. Bukan dong. Batu dari Afrika itu. Kok batu sih? Oh, kan kita lagi Namanya bahas doang. Oh, iya. Aslinya ya ular gitu loh. Itu hanya nama. Itu kayak gitu sistem penilaiannya kurang lebih ya. Oke. Jadi tiap kontes, tiap juri punya standar yang berbeda-beda. Kalau gue sih acuannya terhadap Bapak Paulus Wikar lah. Oke, sekarang ada lagi nih bang dari ap.damn_. Ini keren nih pertanyaan nih. Bang, kalau kita nemu telur di alam terus kita tetesin, itu istilahnya apa bang? WC atau CB? Mampus ya, pertanyaan. Gimana? Nemu telur di alam, Iya, terus iya. lu yang tetesin. Nah, kita tetesin. WC atau CB? Itu CH namanya. Hah? Oh, bingung kan? Captive heads. Ya. Bener ya? Ya, itu namanya CH. Jadi CH itu adalah nih lu punya hewan nih, banyak nih. Misalkan kayak ini ada dampitri di sini. Dampitrinya itu telur misalkan. Nah, dampitrinya lu biarin di alam, telurnya lu ambil, terus lu bawa pulang tuh. Nah, lu taruh inkubator. Cet, itu namanya jadi captive hatch. Gitu. Bisa juga dilakukan sebenarnya daripada lu WC pure kan. Karena hewannya jauh lebih jelek kalau lu WC pure kan merusak ekosistem. Hewannya kadang nggak tahan lama, kadang bisa mati, kadang bisa ya sekarat-sekarat begitu kan, penyakitnya banyak. Tapi itu bukannya merusak ekosistem juga dia ngambil telur. Nah makanya gini, daripada lu ngambil yang udah gede, mending ngambil yang masih kecil-kecil. Iya. Gitu. Itu menurut gua yang telur-telur. Oh iya iya. Cuman jangan diambil semua. Makanya Sisain lebih, lah ya. lebih bagus sih sebenarnya gini. Lu ambil yang gede di alam tapi yang unik. Oke. Terus lu breeding anaknya yang lu piara. Orang tuanya ya udah cuma segitu doang kan. Jadi lu nggak ngambil-ngambil lagi abis itu. Iya iya. Bisa bisa. Itu Jadi menurut gua. CH ya? Tapi zaman sekarang sudah banyak yang breeding. Jadi ngapain ngambil-ngambil lagi dong? Iya sih benar. Iya dong. Kan dia nemu, bukan ngambil. Nah kalau nemu nggak apa-apa, nggak sengaja kan? Iya. Ternyata netes Kecuali telur. lu nemu wah biawaknya di alam. Ini nggak usah diambil, Enggak usah ya. lepasin aja. Ngapain ngambil biawak di alam? Kan udah banyak yang breeding. Ya dong? Bisa beli di Indonesia. Kan ada babi hutan, Hah. ada babi pink yang diproduksi di tempatnya Selain babi apalagi yang pink? peternakan. Hah? Itu lu warna pink. Oke, siap. Ayo lanjut Ya, Bang. jadi kan ada babi yang dari peternakan, ada juga babi hutan. Nah, sekarang yang banyak beredar di masyarakat kalau lu misalkan pok ramen. Pok ramen tuh ini apa? Ada lah, gua nggak tahu kalau sapi ada yang wild apa enggak ya. Pok ramen makanan ramen. Iya, misalkan ada babi lah, saksang. Oh ya saksang, oke. Apalagi apa? Samtan, apalah itu babi potong segala macam lah. Gue nggak, sorry ya untuk yang merasa haram, tapi Kamu babi haram? itu enggak. Oh. Tadi, hah? Enggak, Enggak, ya, tapi Rin. babi itu semua tuh diternak, kebanyakan yang dimakan. Babi hutannya dibiarin di alam gitu loh. Babi rusa di alam. Babi nelor nggak Bang? Iya, Bang. Ampun. Nah, ini masa nggak bisa bedain mamalia sama reptil ya Tuhan. Yang nelor itu reptil dan aves gendut. Aves apa? Oh, AFS. Aves. A-V-E-S. Oh, kertas. HVS itu. Apes. Apes. Apes itu kalau lagi sial dong. Apes anjir. Apes tuh kalau babi lagi bayi Hah? mau kencing pakai apes. Pempes. Nggak jauh kan? Iya, Mampus. jauh. Lanjut. Lanjut. Sekarang dari Hafifans.109. Bang, Euromastic cocok buat pemula nggak? Waduh, Euromastic. Cara ngerawatnya gimana? Euromastic gue di sono lagi. Kira-kira aja, Bang. Ya, oke. Saya kata orang-orang Timur Tengah dan Afrika, mereka ini tuh mudah dipiara. Karena yang penting panas, ya. Jadi yang penting suhunya di atas 32 lah. Di atas kompor bisa dipelihara, Bang. Panas kan? Mateng, beneran jadi sate ya, jadi dimakan. Cuma kalau untuk pelihara, mereka tuh yang penting suhu 30 ke atas. Hotspot bisa 40-an, jadi 45 gitu, panas bener panas. Jadi kalau dia nggak panas, dia warnanya drop. Warnanya drop, dia stres, jadi harus bener-bener panas ya. Kita Yang penting tuh panas ya berarti ya. lebih ke panasnya memang.
Oke, terjawab Ya, ya. makannya sayur ya kan? Mostly. Oh, Jadi iya. nggak susah. Emang di gurun ada sayur? Nggak bisa bilang buat pemula lah ya. Kalau lu baru pertama kali pelihara reptil, mendingan pelihara gecko lah. Gecko Cuman ya? iya. Maksudnya kalau udah yang kedua atau yang ketiga udah pernah pelihara gecko, udah pernah pelihara blue tongue, bearded dragon. Ya cuma kalau bearded dragon agak susah. Malah gua onomastik lebih gampang Masa sih? daripada bearded dragon menurut gua. Karena doi itu nggak gitu rewel. Kalau bearded dragon kadang ada rewelnya sedikit. Misalkan tiba-tiba bengkok kakinya tanda MBD. Nggak dijemur dikit gimana? Kandangnya pengap dikit jamuran gitu loh. Kalau Euromestic kayaknya punya pengap ya masih biasa. Gua nggak pernah nemu penyakit Euromestic selain kurus bekingking sampai bekingking itu gimana ya? Tulang belakang tuh sampai nonjol gitu loh. Oh iya. Nah itu penyakitnya tuh itu doang, kekurusan itu. Sisanya gua belum pernah nemu lagi. Kalau beda dragon banyak penyakitnya. Sekarang dari XNX Chandra I underscore. Oke. Apakah salva layak ditaruh di container box? Layak atau enggak ya? Gini ya, tergantung purpose lu dalam nggak kayak gini. Ini tergantung banyak hal. Satu, tergantung kontainernya segede apa. Dua, tergantung salvanya segede apa. Tiga, tergantung ada apa di dalam container box tersebut. Ada kokopit gitu-gitu sih. Itu masih kalau ada enrichmentnya masih oke lah. Kayak gini ada koko khasnya. Gua setiap hari gua keluarin mereka. Kokos. Ya yang penting kan setiap hari dikeluarin diajak main, ya kan? Nah, kalau kontainernya polos kosong tidak ada apa-apanya lu taruh salva di situ ya itu sebenarnya kurang layak ya. Cuman kalau memang untuk transportation misalkan dari sini kita mau bawa ke Surabaya, ya emang harus gitu gimana? Misalnya mau bawa Megaterra, Ya, nggak nggak bisa mungkin. dong, tetap aja harus taruh kontainer. Misalkan gua mau bawa dia kontes nih, siapa Johnny gitu atau Joji gitu yang ada di Sanctuary 1. Untuk kontes ya tidak akan bisa lu taruh di dalam terrarium, lu bawa setera-teranya ya tetap pakai kontainer. Tapi kalau selama-lamanya lu punya lah pasti budget sedikit untuk bikin tera ya gila lu masa tera kayak gini nggak bisa bikin sih. Ya ini tera jelek sih. Kebetulan ada tiger salamander kita di sini. No. Ya tera kayak gini kan cuma 300-200 paling, nggak mahal. Iya beli di luar di tukang kayu bikin. Tapi kalau lu punya budget lebih, ya kalian bisa lah beli kayak gini, yang kayak gini ya sekitar murah 2 jutaan doang kok. Maksudnya nggak semahal itulah. Untuk salva yang bisa nemenin lo sampai 20 tahun loh. Ini nggak rusak loh. Iya. Sampai 30 tahun ya kalau nggak dipecahin di palu yang nggak rusak. Iya. Ya tetap aja begini gitu loh bentuknya. Jadi ya worth it lah. Anggaplah lu nyicil kan. Iya. Dan juga salva lu 1 lebih happy, 2 lebih sehat, 3 lebih enak dipandang mata. Lu fungsi lu miara reptil apa kalau nggak salah satunya dilihat. Ya kan? Iya. Nah kalau lu ngelihat begini kayak kandang crocodile skin kayak gini sama ditaruh di container box kecil segini lebih enak mana liatnya? Ya kayak gini kan, maksud gua gitu loh. Ya lu nabung sedikit sebelum lu beli hewannya, beli kandangnya dulu gitu. Mantap, Bang. Terima kasih. Itu semua orang udah tahu lah di mana-mana, masa lu sebodoh itu sih? Hah? Bukan saya. Lu dong. sebodoh itu, ha? Bukan saya dong. Jangan begitu dong. Gimana sih kameramen? Kok gua ini ada orang nanya tadi. Nih bang, gua mau nanya lagi bang. Ya. Dari galeri underscore art 70. Ini fans kita berat nih, Exotic Warriors, the real Exotic Warriors. Bang, Oke. ada hewan yang dilindungi di Indonesia. Ah. Tapi kita beli hewan itu di luar negeri, apa tetap aman? Oh, tidak aman ya. Tetap kena Anda ya. Walaupun legal with paper, tetap kena Anda ya. Kok gitu? Iya, lu Curang. misalkan beli GTP. Ah. Lu beli di let's say UK. Iya, oke. Ya, beli di Inggris. Lu bawa ke sini nih. Atau UK di Jaksel ya, Spanyol. Bang? UK daerah Jaksel. Mana tuh? Jaksel. Mana? Iya, UK itu di Jaksel apa di negeri lain? Pertanyaan apa sih anjing? Jokesnya kurang masuk guys. Iya, udah. Hah? Ya namanya juga orang lagi usaha ya, Bang ya. Iya, lu kalau jokes tuh yang kayak gini nih, ya. Oke. Bang, Perancis itu yang ada di daerah Jakarta ya, Yang mana perapatan Ciamis, gitu loh. Kalau Wah. nggak LE, LA mana, Lenteng Agung, Oh, itu iya, iya, jokesnya. Oke, maaf Bang, maaf Bang. Ah. Bapak lu pasti orang Bangka. Gak punya bapak gua anjing. Gua gak punya bapak. Kasian ya anak yatim ya. Iya, anak yatim, Yaudah. Bang. Emak lu pasti orang Bangka. Bukan. Bapak lu pasti orang K. Pantas lu kayak bangke. Anjing. Misalkan lau beli di UK, beli GTP ya. Kita ke Carpondro gue deh. Ya, lu beli GTP di UK misalkan. Nah, lu bawa pakai surat lengkap ke Indonesia nih. Sampai Indonesia emang bisa lolos karantina? Nggak bisa dong. Susah. Bagaimana dong caranya dong? Nah, walaupun GTP-nya tadi diimpor juga dari Indonesia loh. Oh gitu. Jadi dari farm Indonesia yang memang legal untuk kirim keluar. Tapi begitu lu sampai sini, lu keluar dari bandara bisa nggak? Nggak bisa.
Bisa sih kalau ada orang-orang berkuasa ya. Atau lu punya surat izin. Nah, ini surat izinnya. Surat izin penangkaran juga. Tapi ngapain lu beli dari UK kan? Iya. Ya ambil aja dari Indo orang punya surat izin penangkaran. Sama-sama ditangkap sih ujung-ujungnya. Enggak juga, Oh, kalau enggak punya juga. surat izin penangkaran nggak bakal ditangkap. Oh iya. Yang penting lu punya surat izin penangkaran. Nah, uruslah ke BKSDA setempat gitu. Ya dong? Ya, benar, Ya benar. tinggal urus kok, apa susahnya kan? Yang penting banyak duit. Bener juga sih. Iya kan, bayar ininya doang, bayar izin. Jadi izin itu bisa dipakai. Tapi lu harus bayar. Kedua, tempat lu akan dilihat sama BKSDA-nya. Ya gua nggak bilang cara-cara cepat ya, ini cara sebenarnya. Jadi tempat lu akan dilihat sama BKSDA-nya, tempat lu akan di-review dulu, ntar pakai tanda tangan gitu, tanda tangan menteri dan lain-lain, baru bisa lu pelihara GTP, Green Tree Python. Kalau nggak cari alternatif kan ada karpet, Ada karpet. atau ada carpondro. Carpet welcome. Iya, ada jaguar karpet, bentuknya mirip banget sama GTP, apa carpondro. Kalau lu misalkan bingung ya kan, pelihara apa gitu. Ini ada lagi nih bang. Sandi_Teguh 03. Asik, Sandiaga Uno ya. Iya Waduh. benar. Gubernur nih kemarin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Katanya kita mau dipakai sama Menteri Parekraf loh. Lu mau Gua dipakai? menunggu loh, iya. Nggak dipakai, maksudnya dibudidayakan. Oh iya, siap. Budidayakan. Kok dibudidayakan? Di apa? Diberdayakan. Punah. Diberdayakan. Katanya sama Diberdayakan. Kementerian Parekraf. Jadi kita menunggu Bapak Sandiaga Uno. Kami bersetelah Bapak ya, dan partai tidak ada partai kebetulan ya. Jambogo partai. Iya, Karena Jambogo partai. sudah langsung masuk ke kubu pemerintahan sekarang ya. Jadi Iya. kita pro pemerintah ya pokoknya. So, kita dipakai. Karena kita selalu mendukung undang-undang ya. Kita tidak pernah melawan undang-undang. Makanya kita harus dipakai sama pemerintah Indonesia karena kita selalu mendukung dan melestarikan budaya dan kebanggaan Indonesia yang sangat-sangat kami cintai ya. Gila Karena terus. Jelas terus. Oke, siap. Indonesian Animal biayai Spread. kami keliling Indonesia. Nih katanya Pak Sandi, Dre, treatment untuk bal piton apa? Treatment. Pertanyaan macam apa itu anjing? Treatment untuk bal piton yang pilek maksudnya. Oh oke, pilek. Respiratory infection ya. Satu, kandangnya dingin. Oke. Kita nggak bisa bilang dingin itu salah ya. Di sini dingin, tapi nggak pengap. Gimana ya? Dingin pengap, panas pengap, tetap pengap namanya. Pengap respiratory infection. Dua, virus. Ada ular BP pilek lain yang masuk ke dalam enclosure lo. Jadi masuk ke ruangan lo kena pilek juga. Treatmentnya adalah lu harus bikin kandang itu tidak pengap. Itu yang pertama, kandangnya sirkulasi udaranya bagus karena respiratory infection tuh RI kita bisa bilang ya. Itu tersumbat jaluran pernafasannya dengan si ingus-ingus itu. Pakai ring Ingusnya gimana, harus Bang? dikeluarin kan? Pasang ring. Apanya emang sakit Bocah kena jantung. jantung. Maaf. Jadi nanya. karena dia harus mengeluarkan ingusnya, Heeh. nah itu kita biasanya diuap. Wah. Nah, treatmentnya adalah diuap pakai Fogger supaya dia suhunya agak naik dan dia ingusnya meler. Nah itu ingus semakin meler semakin bagus. Jadi dimelerin pakai Fogger. Foggernya kadang dikasih disinfektan sama orang luar negeri atau dikasih kayak semacam apa ya? Fix, tau nggak lo? Fix Formula 4 itu. Fix Vaporub. Iya itu dia. Ya itu, fix itu kayak gue gak tau ini kayak cara tradisional mereka sih. Gue pernah coba dan hampir berhasil. Cuman sayangnya ularnya terlalu lemah untuk digituin. Jadi ini semua kembali ke individu ularnya. Jadi menurut gue bisa berhasil kalau ularnya cukup kuat dan antibodinya dia kuat. Dikasih fix Vaporub, ditaruh ke Fogger, mesin Repti Fogger gitu. Ya, terus dibiarin. Dikukus ya, Bang? Nggak, diuap namanya. Diuap, tapi kagak pakai panas. Uap itu kan ya udah uap aja, mesin misting, mesin Fogger, sorry. Nah, jadi keluar ingusnya, setelah keluar ingusnya, baru kita kasih obat antibiotik biasanya. Kalau udah nggak kuat itu si ularnya. Antibiotiknya ada banyak, ada Paramycin, oxytetracycline, ada gentamicin, tapi bawa ke dokter lah. Buk dokter ya. Nah, lu jangan minta gua, karena gua bukan dokter. Ya, siapa tahu ada yang mau biayain gua sekolah kedokteran hewan, jadi online tapi ya, karena gua harus syuting tiap hari. Bang, nih dari Kenrich.Kings. Bang, kalau mau bikin bioaktif tapi nggak pakai isopod atau tanaman bisa nggak? Bioaktif. Springtail. Iya, bisa berarti. Iya bisa, ke springtail. Yang penting ada cleaning crew-nya kan. Bioactive kan intinya ada cleaning crew-nya. Sebenarnya nggak semudah itu guys. Jadi namanya bioactive tuh lu harus memperhatikan kandangnya itu harus ada yang buang pup dan harus ada yang membersihkan pup. Oke. Kalau itu kandang tidak ada yang membuang pup, nggak jadi bioactive gitu. Jadinya Ya udah kandang aja dengan springtail atau kandang dengan hewan gitu, terrarium jadinya. iya. Sekarang dari Rafa Tailah. Rafathar. Bang, apakah Crocs King aman di semi outdoor
Wah, ini nih tergantung ya, lau tinggal di mana. Crocs King itu kalau lu tinggalnya di daerah Sukabumi atau di Lembang atau di Dago, itu nggak apa-apa lu taruh semi outdoor. Tapi kalau nih aja gue di sini nih, mereka nih ngumpet tuh, lihat nggak? Ini kan ini begini nih. Tuh. Mereka ngumpet di dalam, suka di tempat-tempat berdesak-desakan begini. Coba lu bayangin kalau tempat lu panas, ya, baru bangun tidur tuh. Bayangin kalau tempat kalian panas, gimana Kayak kagak? Semarang gitu ya, Semarang. Oh, Semarang. Atau kayak di Tanjung Priok gitu. Oh iya. Misalkan lu udah panas, dia ngepan di ujung, terus tuh kena sinar matahari langsung dari luar. Outdoor biasanya out, menurut gue. Out ya. Gua pribadi di sini piara di AC. Tapi memang malam kan AC mati, exhaust nyala. Jadi punya sirkulasi udara gua punya tuh lebih bagus gitu loh. Nah, suhu tidak pernah naik di atas 31. Jadi mentok banget tuh 30 kalau tidak pakai AC, dan itu kalau siang hari. Sayangnya di sini siang hari pakai AC, jadi nggak masalah. Jadi nggak masalah ya. Kalau pakai Kalau AC. suhunya Stabil. stabil, bukan stabil, tidak di atas 30. Oke. Menurut gua aman. Begitu tuh suhunya di atas 30, dia kepanasan pengap mati. Oke. Terakhir ya Bang. Oke, terakhir. Dari AZY 277 kayak nomor togel. Bang, bikin rift tank bang. Wah, kita mau tungguin aja konten-konten dari Industry Pets. Pasti kita akan bikin lu rift tank ya someday ya. Jadi ya mungkin dalam waktu terdekat-dekat inilah. Terdekat-dekat. Pengennya ya. Oh, ada pancingan ya ternyata ya. Iya, ada rift tank ya. pancingan. Ada trigger. Ya, semoga dilihat sama sponsor kita ya. Iya. Siapa yang mau masuk sponsor, gue buka ya. Untuk para pecinta marine tank, gue punya tempat di atas masih kosong. Jadi, Oh, gue pikir di enggak, Industry Pet Sanctuary 2.0 ini yang masih kosong ada di atas. Atas masih benar-benar kosong. Jadi outdoor space bisa buat chameleon segala macam masih kosong. Buat boreal animal yang bisa outdoor full ya, masih kosong. Tengah yang bisa buat doggy, kucing, mammals, otter, musang masih kosong. Oke. Kebetulan musang kemarin akhirnya jadi milik gua ya. Oh, gitu. Gue beli. Jadi dia akan tempatnya ada di atas. Si siapa? Gila. Jadi di atas masih ada tempat kosong buat sponsor masuk di atas ya. Oke? Siap? Mantap? Masuk ya. Jangan lupa follow Instagram kita Industry Pets Community supaya kalian bisa mengetahui apa saja yang akan terjadi di tempat kita yang begitu kita buat dengan susah bersama dengan kalian guys. Ini jasa kalian, gue bisa punya tempat seperti ini tuh jasa Exotic Warriors loh ya. Jadi jangan lupa kesini, pastinya Taman Surya MM1 nomor 1 Kalideres Jakarta Barat 11830, oke? Iya! Ngebut bener. Instagram gue Audrey Official, jangan lupa nonton terus karena ntar ada iklan Binomo, oke? Oke. Oke, siap. You've been watching Industry Pets, bye. Bye.